Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kusuma dari kelas manajemen D. Saya di sini ingin mempresentasikan ruang lingkup bisnis retail. Ruang lingkup bisnis retail paradigma bisnis tradisional. Paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Melalui pendekatan paradigma konvensional dan tradisional, bisnis retail dikelola dengan cara-cara yang lebih menekankan pada apa yang disiapkan oleh pengusaha, namun kurang memperhatikan bagaimana kebutuhan dan kegunaan konsumen untuk dipahami dan bahkan berusaha untuk dipenuhi. Beberapa ciri paradigma pengelolaan retail tradisional adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya memilih lokasi. 2. Tidak memperhitungkan potensi pembeli. 3. Jenis barang dagangan yang tidak terarah. 4. Tidak ada seleksi merek. 5. Kurang memperhatikan pemasok. 6. Melakukan pencatatan penjualan sederhana. 7. Tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. 8. Cash flow tidak terencana. 9. Pengembangan bisnis tidak terencana. Paradigma bisnis modern. Paradigma retail modern merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep pengelolaan peritailan lebih ditekankan dari sisi pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Beberapa ciri dari paradigma pengelolaan retail modern adalah sebagai berikut. 1. Lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Prediksi cermat terhadap potensi pembeli. 3. Pengelolaan jenis barang dagangan terarah. 4. Seleksi merek yang sangat ketat. 5. Seleksi ketat terhadap pemasok. 6. Melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. 7. Melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. 8. Cash flow terencana. 9. Pengembangan bisnis terencana. Kekurangan dan kelebihan bisnis retail. Kelebihan usaha retail antara lain: yang pertama, modal yang diperlukan cukup kecil untuk keuntungan yang diperoleh cukup besar. Selanjutnya, umumnya lokasi usaha retail strategis. Mereka mendekatkan tempat wisata dengan tempat berkumpul konsumen, seperti di dekat pemukiman penduduk, terminal bis, atau kantor-kantor. Selanjutnya, hubungan antara retail dengan pelanggan cukup dekat karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dengan retail. Kekurangan usaha retail: yang pertama, keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh retail. Usaha retail berskala kecil terkadang dianggap hanyalah sebagai pendapatan tambahan, sebagai mengisi waktu luang, sehingga retail kurang memperhatikan aspek pengelolaan usahanya. Yang kedua, administrasi atau pembukuan. Administrasi atau pembukuan kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh retail, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. Yang ketiga, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pelanggannya. Karakteristik dasar retail. Karakteristik dasar retail dapat dipergunakan sebagai dasar pengelompokan jenis retail. Terdapat tiga karakteristik dasar, yaitu: 1. Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail. Yang pertama, faktor yang mendorong keberhasilan usaha retail. Yang kedua, alasan konsumen mendatangi sebuah toko eceran. Mayer mengklasifikasikan retailing berdasarkan 5 kriteria, yaitu tipe kepemilikan,
penduduk atau jasa yang produk atau jasa yang dibuat, produk atau jasa yang dijual, non-store retailing, strategi penetapan harga, dan lokasi. Masing-masing jenis retailing ini akan dibahas secara singkat pada bagian berikut. Service retailing dan produk retailing. 1. Service retailing. 2. Produk retailing. 3. Jenis retailing berdasarkan marketing strategi yang digunakannya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.